Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai kajian kebahasaan. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa sih arti dari bahasa itu. Nah, bahasa adalah alat komunikasi antar masyarakat yang berupa bunyi atau ujaran yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Nah, setelah mengetahui pengertian dari bahasa, kita perlu tahu hakikat dari bahasa tersebut. Nah, adapun hakikat bahasa yaitu yang pertama, bahasa sebagai sarana interaksi sosial, yang dimana bahasa dapat kita gunakan untuk saling berinteraksi antar anggota masyarakat atau anggota keluarga. Yang kedua, bahasa adalah ujaran. Nah, bentuk dasar dari bahasa itu adalah ujaran. Namun tidak semua ujaran atau bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia itu bisa dikatakan bahasa, karena suatu ujaran baru bisa dikatakan sebagai bahasa ketika dia memiliki makna. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahwa bahasa meliputi dua aspek atau dua bidang, yaitu yang pertama bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berupa getaran yang dapat merangsang alat pendengaran kita, dan yang kedua yaitu arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu bahwa setiap struktur bunyi atau ujaran tertentu akan memiliki makna atau arti tertentu juga. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari bahasa. Kita perlu mengetahui fungsi dari bahasa tersebut. Nah, fungsi bahasa secara umum pada umumnya yaitu sebagai alat komunikasi. Namun, di samping itu menurut Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2004 yang berpendapat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi informasi. Nah, di mana bahasa ini dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota masyarakat ataupun anggota keluarga. Nah, yang kedua yaitu bahwa bahasa berfungsi sebagai fungsi adaptasi dan integrasi. Nah, bahasa itu dapat digunakan untuk membaurkan diri atau menyesuaikan diri terhadap dengan anggota masyarakat. Nah, dengan bahasa ini kita bisa sedikit demi sedikit belajar baik itu tentang adat istiadat, perilaku, pola hidup, ataupun etika masyarakatnya. Yang ketiga yaitu fungsi ekspresi diri. Nah, fungsi ekspresi diri ini maksudnya adalah bahwa bahasa bisa kita gunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan ekspresi atau perasaan, emosi, gagasan, atau tekanan-tekanan yang sang pengguna bahasa tersebut alami untuk bisa tersampaikan kepada sang pembaca atau pendengarnya. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi kontrol sosial, di mana bahasa dapat berfungsi untuk bisa mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu kita perlu tahu topik-topik atau pembahasan yang terdapat dalam kajian kebahasaan ini. Yang pertama yaitu fonologi. Nah, fonologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bunyi dan bagaimana fungsinya. Nah, dalam fonologi ini terdiri atas dua, yaitu fonetik dan fonemik. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu morfologi. Nah, morfologi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata, bagaimana pengaruh terhadap kata tersebut, pengubahan kata.
Selanjutnya yaitu sintaksis. Nah, sintaksis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana struktur kalimat atau bagaimana kata-kata yang disusun menjadi kalimat yang memiliki makna. Selanjutnya topik yang keempat yaitu semantik. Nah, semantik ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makna yang terdapat dalam bahasa tersebut. Dan yang terakhir yaitu pragmatik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana makna yang terkandung dalam bahasa namun yang dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti situasi, kondisi, atau lokasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.